Geda gedi geda oh. Ngapain? Kok kayak ini banget? Sumpah aku minta besok mau selesai matematika, tapi aku masih belum paham materi fungsi objektif. Aku baca sekali aja udah muak. Apa coba simbol ini? Ini gimana bacanya? Coba saya lihat baca. Udah jam drama, mau ikut kita nggak belajar ikut kita? Iya tuh, mau serius ya aku diajak. Jelas mau nggak? Berapa emangnya? Ya sekarang masa besok? Ayo. Udah beresin aja kabar kamu dulu, kita berangkat. Oke, tungguin ya. A few moments later. Duduk aja dulu. Aku mau ambil papannya dulu ya. Iya. Oke. Bentar deh, pintunya aku tutup. Oke. Ini papannya. Ada yang bawa spidol nggak? Aku kayaknya bawa deh. Bentar ya. Ada nih. Nah, kita mulai dari prinsipnya dulu ya. Intan sama Ovi udah paham kan konsep dasarnya? Yaelah, cuma bijektif doang. Gampang gitu. Intinya kan kalau fungsi injektif sama fungsi surjektif, dua-duanya yes, berarti bijektif. Tunggu. Aku masih sering ketukar antara injektif sama subjektif. Apa sih bedanya? Jelasin dong pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa alien. Kalian kan tahu aku belum ngerti sama suka ngeblank. Injektif itu ibarat kan jodoh yang setia dan nggak boleh selingkuh satu sama lain. Jadi X itu satu untuk satu FX. Nah, kalau subjektif itu ibaratnya jodoh yang adil. Jadi semua daerah di kodomain harus punya pasangan di daerah domain. Nggak boleh ada yang jomblo. Gitu loh. Oh gitu ya. Nah gitu dong, jangan pakai bahasa alien. Ye, dasar. Gini aja sempet nangkep. Wajar dong, namanya juga manusia. Terus hubungannya sama soal nomor 9 dari Book of Proof karya Richard Hermack halaman 232 ini apa yang bentuknya kayak pecahan setan ini? Sini aku bantu lihat grafik sama tabel dulu biar tahu konsepnya. Mana tabel sama grafiknya? Lah, harus buat tabel sama grafiknya. Ribet amat. Pakai HP aja lihat online function. Oke. Bentar. Udah nih. Terus apa hubungannya sama soal tadi? Nih, perhatiin nih. Grafik sama nilai tabelnya. Masih ingat kan injektif itu apa? 1x sama 1fx. Tuh. Nggak boleh selingkuh, harus setia. Nah, definisi formalnya tuh gini.
Coba baca. Nah, berapa lagi nih? Tinggal baca doang, gak usah drama. F dari bilangan real. Stop. Salah itu. Yang benar dari himpunan bilangan real. Gitu aja nggak tahu. Iya, maaf. F dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dikatakan injektif untuk setiap X1, X2, anggota himpunan bilangan real, Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Ekivalen dengan untuk setiap X1, X2 anggota himpunan bilangan real, X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Nah, lihat nih, setiap X punya fx yang berbeda-beda, nggak ada yang sama. X1 fx-nya 6, X3 fx-nya 16. Kok di X sama dengan 2 nggak terdefinisi? Katanya tadi kalau injektif harus punya fx semua. Makanya lihat soalnya. Soal tuh maunya apa sih? Udah jelas di soal tuh. Domainnya anggota himpunan bilangan real selain 2. Makanya di X sama dengan 2 itu bukan anggota domain. Tuh. Gini loh Nat, kita kan punya fungsi rasional fx sama dengan 5x plus 1 per x min 2. Asimtot tegaknya kan di x sama dengan 2. Karena penyebutnya itu x min 2 sama dengan 0, makanya di x sama dengan 2 tidak punya pasangan fx-nya. Oh, oke. Oke, berarti deal ya, ini tuh F injektif. Sekarang lanjut, ini tuh F surjektif atau bukan? Nah, tadi tuh surjektif tuh apa? Jodoh yang adil atau di daerah lawan atau domain itu pasti punya pasangan di domain, gak ada yang jomblo. Nah, kalau definisi formalnya tuh gini. Fungsi F dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dikatakan fungsi surjektif untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real kanan, yaitu kodomainnya, terdapat X anggota himpunan bilangan real sebelah kiri, yaitu domainnya, sedemikian hingga Fx sama dengan Y. Udah nih, definisi formalnya kayak gini. Terus kamu lihat grafiknya nah. Kok grafiknya gini? Ini gak subjektif ya? Gini nah, anggap kalau domain X itu semua cewek di desa A. Terus, kodomain Y itu semua cowok di desa B. Nah, fungsinya itu sebagai agen jodoh yang menentukan jodohnya. Nah, tadi kan subjektif jodoh yang adil. Artinya, setiap cowok di desa B memiliki pasangan minimal 1 di desa A. Nggak ada cowok yang nggak dapat jodoh. Nah, terus disoalkan kodomainnya anggota himpunan bilangan real selain 5. Jadi semua kodomain selain Y sama dengan 5 itu punya pasangan di domain. Contohnya, Y sama dengan min 6 di mana X-nya sama dengan 1. Nah, perhatiin juga gambarnya. Setiap Y pasti akan memotong grafik di semua titik, entah di sebelah kiri atau kanan asimtot X sama dengan 2. Nah, sesuai dengan soalnya, maka fungsi ini surjektif. Nah, jadi kan kita kan udah tahu nih, benar bahwa fungsi ini tuh bijektif karena termasuk injektif dan termasuk juga fungsi surjektif. Berarti cuma dengan gambar kita bisa tahu kalau ini tuh injektif atau subjektif atau objektif. Iya betul, tapi kita ini baru meriksanya dulu, belum sampai alur pembuktian. Nah, jadi yang tadi kita bahas itu baru periksa, belum masuk ke alur pembuktian. Nah, sekarang kita masuk ke alur pembuktiannya. Sini aku kerjain yang injektif. Tulis dulu definisi formalnya. Nah, akan dibuktikan bahwa F injektif
sekarang ambil sebarang X1, X2 anggota himpunan bilangan real selain 2 kiri. Nah, fx1 sama dengan fx2 plus 5x1 ditambah 1 per x1 kurang 2 sama dengan 5x2 ditambah 1 per x2 dikurangi 2. Nah, ini tuh definisi fx. Nah, langsung kali silang aja biar cepet. Nggak boleh dibiasain kali silang. Nanti kalau ditanya kenapa bisa dikali silang, kenapa? Gimana? Pakai cara yang benar, kalikan kedua ruas. Nah, masalah kita kan ada pecohan nih, X1 min 2 sama X2 min 2 ini kita harus musnahin mereka. Nah, caranya kita harus adil. Kedua ruas kita kali dengan penyebutnya. Aku tulis ya. Ya. Terus kalikan ini baik ruas kiri maupun ruas kanan. Jadinya 5x. Terus pindah ruas ya? Nggak pindah ruas, adanya tuh yang Dian bilang tadi loh. Kita memberikan perlakuan yang sama pada kedua ruas. Ribet banget sih. Nah, sekarang untuk menghilangkan setiap suku dari ruas kiri dan kanan, kurangi kedua ruas dengan 5x1 x2 min 2. Ini kalau hapus dulu ya. Iya.
Bentar, aku mau coba. Jadi ruas kirinya sisa min 10x1 plus x2. Yang ruas kanan sisanya min 10x2 plus x1. Iya, benar. Aku tulis ya. 10 1 ditambah x2 sama dengan min 10 x2 ditambah 1. Selanjutnya, kurangi kedua ruas dengan x1 plus x2. Nah, setelah dikurangi dengan x1 plus x2, jadinya min 11x1 sama dengan min 11x2. Terus kedua ruas ini kita bagi min 11. Jadinya x1 sama dengan x2. Jadi setiap x1, x2 anggota himpunan bilangan real selain 2, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jadi f injektif. Nah, sekarang yang subjektif. Akan ditunjukkan fungsi subjektif. Ini definisi formalnya ya. Fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dikatakan subjektif untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real di kanan terdapat X anggota himpunan bilangan real di kiri. Sedemikian sehingga f x sama dengan y. Nah, pertama-tama kita mulai dengan ambil sekarang y anggota himpunan bilangan real selain 5 di kanan. Kok bisa itu tiba-tiba kanan, belok kemana? Ini bukan belok, nah. Ini tuh posisi himpunan. Nih, lihat soal. Perhatiin panahnya. Himpunan bilangan real selain 2 itu di sebelah kiri atau sebagai domain atau kandangnya X. Terus himpunan bilangan real selain 5 itu di sebelah kanan sebagai kodomannya atau kandangnya Y.
buktikan subjektif itu jalannya mundur. Kita ambil satu di kanan, yaitu Y, terus kita cari pasangannya di kiri, yaitu X-nya. Makanya kita tulis ambil sebarang Y anggota himpunan bilangan real selain 5 di kanan. Pertama, kita cari nilai X yang membuat Y sama dengan 5X plus 1 per X min 2. Kita kalikan kedua ruas dengan X min 2. Kita kalikan kedua ruas menjadi terus selanjutnya kedua ruas kita kurangi dengan 5X min 2Y. Kita kelompokkan X-nya menjadi seperti ini. Lalu kita bagi kedua ruas dengan Y min 5. X-nya menjadi 2Y plus 1 per Y min 5 dengan syarat Y tidak boleh sama dengan 5 sehingga Y min 5 tidak sama dengan 0. 2Y anggota himpunan bilangan real selain 5 2Y plus 1 anggota himpunan bilangan real selain 5 terus Y min 5 anggota himpunan bilangan real selain 5 2Y plus 1 per Y min 5 anggota himpunan bilangan real selain 5. Kita tulis X sama dengan 2Y plus 1 per Y min 5 anggota himpunan bilangan real selain 2 di kiri. Karena subjektif kan kerjanya itu mundur,
Jadi yang pertama kita tulis, ambil sebarang Y anggota himpunan bilangan real selain 5 di kanan. Karena kita mulainya dari garis finish, nah tadi kan kita udah dapat X sama dengan 2Y plus 1 per Y min 5. Kita pilih anggota himpunan bilangan real selain 2 di kiri. Selanjutnya perhatikan bahwa f X, kita masukkan nilai X ke fungsi yang tadi, yang awal 5 2Y plus 1 per Y min 5 ditambah 1 per 2Y plus 1 per Y min 5 min 2. Ini sama dengan Y. Jadi, Y anggota himpunan bilangan real selain 5 di kanan terdapat X sama dengan 2Y plus 1 per Y min 5 anggota himpunan bilangan real selain 2 di kiri, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Jadi, untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real selain 5 di kanan terdapat X sama dengan 2Y plus 1 per Y min 5 anggota himpunan bilangan real selain 2 di kiri, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Jadi, bukti fungsi subjektif. Nah, karena termasuk F injektif sekaligus F surjektif, maka fungsi ini termasuk bijektif. Nah, paham semua kan? Nah, sekarang kita kerjain soal yang ada di buku Mathematical Reasoning karya Ted Sandstrom halaman 311 bareng-bareng nih. Coba nak baca soalnya. Kenapa sih harus aku lagi? Tinggal baca doang ya lah. Iya. H fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real didefinisikan oleh Hx sama dengan X kuadrat min 3X untuk setiap X anggota himpunan bilangan real. Nah, sekarang lihat soalnya. Ada bedanya nggak sama yang tadi? Apa sih bedanya? Giliran bentuknya udah nggak pecahan aja, perintahnya beda. Makanya perhatiin soalnya dulu. Dilihat baik-baik, jangan malah ngeluh terus. Aku lah. Jangan cekcok, nggak enak ngomong di sini. Coba baca kalimat pertama dari soalnya. Buktikan. Nah, sekarang coba baca kalimat soal kedua, yang pertama. Periksa lah. Emang bedanya di mana sih? Itu aja nggak ngerti. Biarinlah, suka-suka aku. Kok situ yang sibuk? Ih, kok malah cekcok part 2. Nah, kalau buktikan itu, kita harus sampai ke tahap pembuktian. Ingat gak sama kalimat yang tadi? Akan dibuktikan. Ingat. Kalau periksa itu cukup dianalisa aja, nggak sampai tahap pembuktian. Paham nggak? Nah, kok bisa gitu? Dengerin nih, kalau buktikan pasti jawabannya terbukti. Tapi kalau periksa berarti belum tentu, makanya cukup dianalisis tabel sama grafik. Walah, gitu toh. Gampang ini mah. Nggak pecahan, nggak apa, pasti bijektif. Idih, belum apa-apa udah sombong. Cek dulu tuh grafik sama tabelnya. Nah, tuh perhatiin tabelnya. Ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Beda kan? Coba sekarang lihat Fx-nya. Sama. Nggak cuma itu. X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 punya Fx yang sama juga. Sama X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 juga dan seterusnya. Ini berarti apa? Kok selingkuh? Katanya bilang setia. Tunggu. Kalau kayak gini, berarti nggak bijektif ya? Tuh makanya aku suruh cek grafik sama tabelnya dulu. Ini nih akibatnya jadi orang malas mikir. Ya maaf, kira kan gampang. Ternyata jebakan setan. Nah, sekarang kan injektif udah gagal nih. Kita lanjut ke subjektif.
Ingat nggak grafik X kuadrat itu bentuknya gimana? Bentar, aku ingat-ingat dulu. Gitu aja lupa. Hai Intan, nggak semua manusia tuh otaknya sama. Nih, bentuknya tuh parabola. Jadi kayak huruf U. Nah, bayangin apakah parabola itu subjektif? Aku cek aja deh. Takutnya salah lagi. Nah, sip. Grafiknya parabola ngadep ke atas. Nah, parabola itu punya nilai minimum atau pantatnya, dan grafiknya nggak bakal mungkin menyentuh nilai yang di bawahnya. Lihat tuh grafiknya, nilai minimumnya berapa? Bentar, aku zoom dulu. Nilai minimumnya min 2,25. Berarti kan artinya nilai paling rendah cuma ada di min 2,25 nih. Sekarang aku tanya, bisa nggak nilai di bawahnya punya pasangan? Kayak min 5, Enggak, Kalau main 50, enggak, min 100? enggak. Kalau min 10? Kenapa dari tadi kamu bilang enggak? Ya enggak, kocak. Nilai terendah aja minus 2,25. Ya kali di bawahnya punya pasangan. Masa gitu aja aku nggak tahu. Nah, sip. Terus lihat kode mainnya, semua anggota himpunan bilangan real min 100, min 50, min 20, min 10, bahkan min 1000 juga anggota himpunan bilangan real. Tapi di sini nggak ada pasangannya. Harusnya mereka ada pasangan. Nah, bahasa matematikanya tuh gini nggak? Misalnya min 100 anggota himpunan bilangan real, ini kan masuk anggota himpunan bilangan real juga. Di kanan tidak ada X anggota himpunan bilangan real. Di kiri fx yang menghasilkan fx sama dengan min 100. Nah, karena nilai di bawah min 2,25 nggak punya pasangan atau domain dan dia jomblo, artinya apa teman-teman? Nggak subjektif. Ini kan nggak subjektif. Tadi nggak injektif. Berarti nggak bijektif dong. Jadi apa salah? Makanya jangan malas mikir, cek dulu langsung nyimpulin. Gila, aku kejebak. Tak kira fungsinya gampang. besok pas UAS, kalau ketemu X kuadrat langsung curiga aja. 2 soal selesai. Kesimpulan hari ini apa teman? Jangan takut sama bentuk soal. Apapun bentuknya, jabarin aja. Dan jangan males mikir buat cek kebenarannya. Jangan langsung nyimpulin aja. Kedua, teliti pas menghitung, jangan sampai salah. Dan jangan lupa cek domain dan kodomain di soal. Oh iya, jangan lupa cermati soalnya juga. Oke, fix. Aku udah siap buat UAS besok. Makasih banyak ya guys. Oke. Udah ngajarin aku. Ya aku tapi kopi sunset tapi.